Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba selami dua mekanisme yang krusial banget nih. Dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru PMK 172 tahun 2023, ini relevan banget kalau Anda berurusan sama transaksi afiliasi, yaitu prosedur persetujuan bersama atau MAP, dan satu lagi kesepakatan harga transfer atau APA. Sumber utama kita ya PMK itu sendiri. Tujuannya sih biar Anda paham betul apa gunanya kedua alat ini. Gimana? Tepat sekali. Di era bisnis global yang makin terintegrasi ini ya, transaksi antar perusahaan dalam satu grup itu jadi sorotan utama otoritas pajak dunia kan? Nah, PMK 172 ini khususnya lewat MAP dan APA mencoba memberi jalur yang lebih adil dan ya lebih pasti gitu. Keduanya penting banget untuk menegakkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Atau arm's length principle itu ya? Iya, betul. Yang intinya memastikan transaksi afiliasi itu wajar, seolah-olah sama pihak independen lah. Sekaligus juga jadi solusi kalau ada sengketa pajak berganda. Oke. Mari kita kupas satu persatu deh. Kita mulai dari MAP dulu ya. Jadi MAP ini dasarnya apa sih? Prosedur administratif gitu? Ya, MAP itu pada dasarnya prosedur administratif. Aturannya ada di P3B, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tax treaty antar negara itu ya? Betul, tax treaty. Gunanya yaitu untuk membereskan masalah kalau penerapan P3B itu dirasa nggak sesuai atau menimbulkan masalah. Masalah gimana tuh contohnya? Ya, MAP ini ibaratnya kayak jalur diplomatik perpajakan antar negara gitu. Bayangkan gini deh, Anda punya PTA di Indonesia, terus jual barang ke afiliasinya, sebut aja Call B di negara X, tiba-tiba, otoritas pajak negara X itu ngoreksi harga jualnya. Dibilang terlalu rendah gitu. Oke. Akibatnya kan laba kok D di sana naik, pajaknya juga jadi naik. Nah, kalau di Indonesia, DJP kita merasa harga awal itu udah bener, terus tetap majakin PTA berdasarkan harga itu. Wah, jadi kena pajak dua kali dong PTA. Di negara X kena, di sini kena. Persis, itu namanya pajak berganda kan? Nah, disinilah MAP berperan. PTA bisa minta DJP kita untuk mulai MAP sama otoritas negara X. Tujuannya ya cari titik temu, cari solusi. Jadi sifatnya reaktifnya ini buat nyelesain masalah yang udah kejadian atau ada indikasinya gitu. Bisa dibilang begitu ya. Sifatnya lebih ke penyelesaian setelah ada isu. Terus siapa aja nih yang bisa mengajukan MAP ini? Cuma WP dalam negeri aja? Oh enggak juga. Di PMK 172 disebutnya lumayan luas kok. Bisa WP dalam negeri kayak PTA tadi, bisa juga WNI, misalnya kalau ngerasa didiskriminasi di negara mitra P3B. Bahkan DJP sendiri atau otoritas pajak negara mitra juga bisa yang memulai MAP ini. Pemicunya apa aja biasanya, selain sengketa harga transfer tadi? Macam-macam sih pemicunya. Tapi, ya praktiknya memang sengketa harga transfer itu salah satu yang paling umum. Selain itu bisa juga soal penentuan adanya BUT, bentuk usaha tetap. BUT, oke. Itu maksudnya, sederhananya gini, apakah aktivitas bisnis Anda di negara lain itu udah cukup permanen atau signifikan sehingga dianggap perlu bayar pajak juga di sana? Nah, kalau ada beda pandangan soal ini antar negara, bisa jadi isu MAP. Atau bisa juga soal pemotongan pajak, misalnya withholding tax, yang dianggap nggak sesuai sama ketentuan P3B. Oke. Jadi prosesnya nanti ada negosiasi gitu ya antar otoritas pajak. Iya, betul. Ada perundingan antar pejabat yang berwenang dari kedua negara. Menarik. Nah, sekarang kita geser dikit nih ke APA. Apa bedanya nih sama MAP? Secara fundamental gitu. Nah, ini dia. Kalau tadi MAP kita ibaratkan pemadam kebakaran, ya, APA ini lebih kayak alat pencegah kebakarannya. Oh, pencegahan. Iya. APA itu sebuah kesepakatan. Penting nih, kesepakatannya tertulis dan sifatnya di muka. Antara siapa? Antara DJP dengan Anda sebagai wajib pajak. Bisa juga sih melibatkan otoritas negara lain, kalau mau yang bilateral atau multilateral. Isinya apa tuh kesepakatannya? Isinya tuh kesepakatan soal kriteria penentuan harga transfernya, atau bisa juga langsung penentuan harga wajarnya. Dan ini untuk transaksi afiliasi Anda di masa depan. Biasanya sih untuk periode sampai 5 tahun pajak ke depan. Wah, jadi sebelum transaksi jalan atau sebelum diperiksa kita udah deal duluan sama DJP soal cara ngitungnya gitu. Persis, proaktif sekali memang. Bahkan ya, dalam kondisi tertentu, kesepakatan APA ini bisa berlaku surut juga, istilahnya rollback. Contohnya gimana tuh biar kebayang? Misalkan gini, ada PTC di Indonesia.
Dia rutin bayar royalti ke induknya di negara Y. Nah, biar PTC ini tenang, ada kepastian kalau metode hitung royaltinya itu bakal diterima DJP selama katakanlah 5 tahun ke depan, dan nggak akan dikoreksi-koreksi lagi. Dia bisa ngajuin APA ya? Betul. Dia bisa ajukan permohonan APA unilateral, jadi kesepakatan cuma antara PTC sama DJP aja. Tapi kalau mau lebih aman lagi, misalnya biar otoritas pajak di negara Y juga setuju dan nggak mempermasalahkan penerimaan royalti induknya, nah bisa ajukan APA bilateral. Proses perundingannya nanti biasanya lewat MAP juga. Wah, ini jelas nggak sih ketenangan banget ya? Bukan cuma hindari resiko sengketa, tapi juga kepastian buat perencanaan bisnis, buat arus kas juga ya? Jelas sekali, sangat membantu predictability bisnis. Tapi ya tentu ada syaratnya juga buat mengajukan APA. Apa tuh syaratnya? Ya, antara lain, harus punya catatan kepatuhan pajak yang baik, biasanya dilihat 3 tahun terakhir. Terus, harus sudah punya dokumentasi transfer pricing atau TP-Doc yang memadai juga. Kan itu jadi dasar diskusinya nanti. Oke. Jadi kalau kita simpulkan secara ringkas nih ya, MAP itu mekanisme buat menyelesaikan sengketa atau potensi pajak berganda yang sudah ada atau terindikasi gitu ya dasarnya dari P3B. Iya, reaktif sifatnya. Sementara AP itu cara proaktif buat mencegah sengketa. Caranya dengan dapat kepastian soal metode harga transfer sebelum transaksinya jalan atau diperiksa. Gitu ya? Tepat sekali. Dua-duanya ini, yang sekarang diatur lebih detail di PMK 172/2023, intinya adalah instrumen penting buat Anda yang punya transaksi afiliasi, biar dapat kepastian hukum. Sip, jelas banget bedanya sekarang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan ini deh. Di tengah pengawasan transfer pricing global yang makin ketat, aturan makin kompleks, mana pendekatan yang lebih strategis untuk bisnis Anda? Apakah lebih baik proaktif mengamankan posisi lewat APA, meskipun ya memang perlu investasi waktu dan sumber daya di awal ya untuk prosesnya? Ataukah ya udah nunggu aja kalau nanti ada sengketa, baru kemudian menempuh jalur MAP yang kita tahu prosesnya bisa jadi lebih panjang dan hasilnya pun belum tentu pasti sesuai harapan. Wah, iya juga ya. Pilihan strategis yang penting banget itu untuk dipertimbangkan matang-matang. Betul, sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.